Halo, selamat datang kembali dengan saya Mustafa Lutfi atau Studio Mas Lutfi. Terima kasih teman-teman masih stay tune, masih bersedia mengikuti rangkaian video tutorial yaitu versi Kotlin lanjutan. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan dari video yang ke-8, yaitu di video ke-8 kita telah melakukan pembuatan fragment dari masing-masing fragment. Pada saat itu kita sudah membuat 3 fragment, yaitu beranda, kemudian data, dan juga profile. Nah, saat ini kita bakalan membuat kode programnya, di mana setiap kita mengklik beranda, maka yang muncul adalah fragment beranda. Ketika kita mengklik data, maka yang muncul adalah data, dan ketika kita mengklik profile, maka yang muncul adalah fragment profile. Untuk itu, mari kita ikuti langkah-langkah berikut ini. Silakan dibuka Android Studio-nya. Jadi ini Android Studio saya sebelumnya. Saya close saja semuanya supaya mudah dibuat nantinya. Oke, untuk pengaturan itu tentunya kita akan membuat codingan pada main activity. Kenapa? Karena main activity adalah tempatnya menu navigation ini. Jadi kita tempatnya ada di main activity.kt. Jadi kita double klik saja main activity itu, dan pastinya Anda harus mengingat dulu nama dari fragment masing-masing. Saya telah mengingatnya, namanya beranda fragment, namanya data fragment, dan namanya profile atau profil fragment. Oke. Saat ini kita bakalan ngebuat di mana pada saat pertama sekali dijalankan, maka secara default, secara standarnya berada di beranda. Otomatis di sini juga harus dipanggil page atau fragment berandanya. Oke, untuk itu saya akan membuat satu metode, ya. Satu metode ini adalah default fragment, ya, default fragment yang dipanggil oleh si menu. Saya akan membuat dengan menggunakan metode default fragment, yaitu saya buat dengan menggunakan metode private function. Di sini saya buat default fragment. Jadi saya membuat default fragment. Pastinya saya memesan satu variabel, ya, satu variabel saya kasih nama fragment aja, yaitu turunan daripada kelas fragment. Turunan daripada kelas fragment. Oke. Ayo. Oke. Ini turunan dari kelas fragment. Kemudian setelah itu saya akan buka dengan kurung kurawal. Selanjutnya saya memesan satu variabel file. Artinya variabel ini sudah final. Saya akan membuat variabel dengan nama transaction. Dan variabel ini sebenarnya tidak harus transaction gitu teman-teman. Ini sebenarnya adalah variabel yang bebas Anda buat. Cuman saya buat transaction karena memang kelas yang dibaca adalah juga transaction. Gitu. Baik, di sini saya membuat namanya support fragment manager. Oke, ini. Dan .begin transaction. Jadi variabel ini kegunaannya untuk membaca daripada fragment, untuk mereplace fragment sehingga nanti fragment itu bisa nempel ke dalam frame yang telah kita buat tadinya. Karena frame yang kita sediakan adalah sepanjang ini sampai ke dalam menu, maka nanti dia akan mereplace ke situ. Oke, selanjutnya dari variabel transaction yang telah saya buat dari variabel di atas ini saya buat, saya panggil lagi, kemudian .replace. Nah, ini dia replace. Nah, posisinya replace ini adalah posisi untuk tempat frame tadi itu dihinggapi oleh si fragment. Jadi saya membaca dari frame tadi itu apa namanya, .r.id .frame menu, kalau nggak salah frame menu. Oke, cara ngedeteksinya adalah dengan cara tekan kontrol tahan. Oke, tekan kontrol tahan, kemudian arahkan mouse ke klik, dia bakalan dibawa ke sini. Jadi kita lihat pada previewnya hasilnya apa. Oke, masih loading. Ini kan ada frame menu yang kita sediakan layoutnya tadi. Dia ngebaca. Oke, nah artinya nanti
fragment yang telah kita panggil bakalan menutupi daripada frame ini. Begitu teman-teman. Jadi saya balikkan lagi. Oke. Nah, ditutupi oleh siapa? Ditutupi oleh variabel fragment. Nah, ditutupi oleh variabel ini. Oke, ini agak lambat sedikit. Nah, selanjutnya baru kita jalankan dia, baru kita setujui keinginan dia itu apa. Oh, saya maunya ini frame ini ditutup oleh si fragment. Oke, kita setujui terus. Nah, transaction.commit. Nah, selanjutnya di full fragment ini yang memang ngebaca daripada fragment ini baru kita panggil di dalam menu onCreate. Di dalam metode onCreate. Metode onCreate adalah metode yang dibaca pertama kali page ini dijalankan. Jadi saya tinggal ngebacanya bagaimana? Ngebacanya seperti ini aja. Mengirimkan ke parameternya file spasi fragment sama dengan beranda fragment. Berarti beranda yang akan dijalankan pertama sekali. Ya. Yaitu default fragment adalah si fragment. Jadi dikirim ke sini bahwasanya yang dijalankan di sini, yang dijalankan oleh si default fragment adalah beranda fragment. Kalau beranda fragment berarti yang dijalankan adalah yang desain beranda. Ini defaultnya. Jadi ini kalau saya buat ini adalah default fragment yang dijalankan. Oke, mari kita lihat hasilnya seperti apa. Saya jalankan. Berarti secara logika aturannya dia berada di beranda. Software itu keduluan udah ketutup. Oke, ini masih loading dulu. Oke, loading. Bentar saya salah tekan tadi. Oke, masih loading. Masih menyiapkan Gradle. Jadi Gradle-nya di build running dulu. Ya. Kemudian nanti beranda fragment yang akan dijalankan sebagai menu atau sebagai page standar, page defaultnya. Jadi ketika teman-teman masuk ke menu, dia bakalan beranda duluan yang menjumpai. Nah, teman-teman bakalan menjumpai yang namanya beranda duluan. Oke, mari kita lihat hasilnya. Ini hasilnya, ini ada splash screen. Baru masuk, nah ini menjadi default. Jadi di beranda ini menjadi default yang dipanggil di sini. Ketika teman-teman mengubah ke dalam fragment yang lain, maka yang dijadikan default adalah fragment yang lain. Dan kebetulan saat ini yang menjadi default beranda, maka dia beranda. Tinggal kita buat aja pemilihan ketika teman-teman memilih ini, maka yang dipanggil adalah fragment-fragment sesuai dengan pilihan kategorinya. Untuk itu saya akan membuat satu metode lagi. Metode ini kegunaannya untuk memilih-milih supaya ketika saya memilih menu data muncul fragment data, ketika saya memilih profile maka muncul menu profile. Untuk itu saya membuat satu satu metode milih menu navigation. Oke. Sekarang saya membuatnya adalah berarti saya membuat privat dulu, privat file. Berarti ini adalah privat file dipilih, ya, atau pilih menu. Sama dengan bottom navigation view. Oke. Dot on navigation selected listener, navigation item selected listener. Panjang di situ ceritanya. Jadi ada panjang. Kemudian kita tulis di dalamnya adalah variable item. Kemudian kita tambahkan seperti ini. Nah, dia bakalan membaca, yaitu kita menggunakan function when ini berarti sama dengan function pilihan atau function case
Nah, do case, ya. Karena di sini kita memilih menu item, selanjutnya di sini kita buat variabel menu item. Ya. Ketika menu itemnya adalah, ya, tergantung dari item ID. Item ID itu membaca dari mana? Membaca dari file menu yang Anda siapkan di atas. Ini kan ada namanya item. Item ID-nya adalah menu home, berarti untuk fragment home atau fragment beranda, menu data untuk fragment data, dan menu profile untuk fragment profile. Nah, saya kembali lagi ke sini. Di sini kita fokus ke dalam menu item, di mana menu item merupakan variabel yang kita tulis sendiri di sini, dan ini sifatnya manual. Kemudian item ID berarti membaca daripada item dari ID yang kita buat. Nah, selanjutnya kita fokuskan satu-satu, yaitu ketika teman-teman memilih, yaitu memilih resource.id, navigasinya adalah apa namanya? Saya lupa. Navigasinya adalah menu home. Berarti di sini ketika teman-teman memilih menu home, maka yang dijalankan adalah yaitu file fragment, seperti halnya saya mengulangi di sini, ya, sama dengan beranda fragment, kemudian default fragment. Kita baca lagi variabel metode yang kita tulis di sini. Default fragment yaitu fragment. Baru kita buat return, ya, return on navigation item selected listener sama dengan true. Oke, selanjutnya ini baru untuk menu home. Selanjutnya kita bakalan membaca dari jika teman-teman memilih menu data, berarti teman-teman sama dengan menjalankan yaitu file fragment sama dengan data fragment, kemudian default fragment, kemudian baru kita buat return add on item navigation, ini sama dengan true. Oke. Ini baru kita memilih yang menu data. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita memilih resource ID menu profile, yaitu Anda memilih file fragment sama dengan profile fragment. Selanjutnya adalah default fragment, kemudian Anda buat return add on navigation item selected listener sama dengan true. Oke. Ternyata masih terjadi error pada when ketika kita mengarahkan kepada when menginginkan ada ekspresi else dari percabangan. Ya, ketika ini tidak dipenuhi, maka dia terjadi else. Maka else di sini kita tinggal membuat saja, yaitu dengan menambahkan false. Ya. Oke. Jadi ketika tidak ditemukan salah satu daripada fragment yang disediakan, maka larikan ke false. Oke. Selanjutnya mari kita coba dengan menjalankan hasilnya. Oke, mari kita lihat hasilnya. Nah, beranda, ketika kita memilih data, ternyata saya belum memanggil metode yang baru saja saya buat. Oke, baru saja saya membuat metode pilih menu ini, ternyata ini belum berguna. Dibuktikan dengan warna abu-abu. Jadi kalau warna abu-abu nih teman-teman, itu namanya belum dipakai. Contoh itu, properti pilih menu is never used.
Jadi saya belum menggunakan ini, saya hanya memajang saja. Maka ini dipakai di mana? Ini bakalan kita panggil di onCreate, yaitu saya letakkan di sini, ya, saya letakkan di sini dengan memanfaatkan kita memanggil daripada metode navItem. NavItem ini merupakan nama daripada button navigation view, ya kan? NavMenu, ID-nya kan NavMenu. Maka kita sekarang akan panggil di sini dengan menggunakan NavMenu, ya, NavMenu. Ketika saya memilih dengan menambahkan metode set on navigation item selected listener, membaca dari metode pilih menu. Jadi sini saya panggilkan pilih menu. Oke, ternyata tidak mau. Bentar, saya buat seperti ini, pilih menu. Oke, sekarang sudah mau. Sekarang saya coba untuk jalankan sekali lagi. Mari kita lihat hasilnya seperti apa. Di Gradle sedang running terlebih dahulu. Mohon bersabar. Mari kita lihat setelah beberapa detik ke depan hasilnya seperti apa. Oke. Nah, ini sudah mulai berjalan. Installing APK-nya. Oke, ini sekarang splash screen dijalankan oleh si Android. Selanjutnya berjalan dan default adalah beranda. Dan sekarang di dalam onCreate saya juga menambahkan pekerjaan untuk si NavMenu, yaitu ketika terjadi pilihan selected navigation item, ketika saya memilih salah satu menu, maka bacalah menu metode menu ini. Jadi ketika Anda memilih menu, maka yang dijalankan adalah, ketika Anda memilih home, maka yang dijalankan adalah beranda. Ketika Anda memilih menu data, maka yang dijalankan adalah data. Ketika Anda memilih profile, maka yang dijalankan adalah menu profile. Mari kita lihat, buktikan. Ketika saya memilih data, maka yang dijalankan adalah data. Ketika saya memilih profile, maka dijalankan adalah profile. Ketika saya memilih memilih beranda, jadinya dipilih beranda. Oke, demikian video pada kali ini. Kita baru saja membuat button navigation. Mudah-mudahan teman-teman dalam mempraktekannya tidak mengalami kendala. Bila ada pertanyaan, silakan nanti di komen saja di video ini atau WA ke nomor saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye-bye.